Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Hari ini kita akan melanjutkan belajar komputer. Nah, minggu kemarin kalian sudah mengenal program atau aplikasi yang bernama TuxPine. Nah, hari ini Bapak akan mencoba menunjukkan kepada anak-anak beberapa ikon yang ada di TuxPine. Ya, sekarang Bapak akan mencoba mempraktekannya menggunakan TuxPine. Nah, sebelum kita masuk ke TuxPine, kemarin anak-anak sudah jelas belum cara menyalakan atau menghidupkan TuxPine-nya, membuka TuxPine-nya? Nah, kalau belum, sekarang Bapak akan coba mengulanginya sedikit ya. Semoga kalian juga sudah membaca materi yang kemarin. Nah, ada beberapa cara anak-anak. Yang pertama, kamu klik start yang ada di pojok kiri bawah. Nah, pojok kiri bawah, silakan diperhatikan di layar mouse-nya Bapak ini ya, yang anak panah ini ya, kursornya di pojok kiri bawah. Anak-anak klik. Nah, kemudian cari program TuxPine namanya. Ada di bawah. Ini urut abjad ya, A B C D E dan seterusnya. TuxPine berarti ada. Nah, di sini ya. Nah, mau pakai yang mana? Hari ini Bapak mau pakai yang ini saja, full screen ya. Berarti layarnya penuh. Oke. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ikonnya akan ada di luar. Ini anak-anak nih, ikon TuxPine. Tinggal kamu klik 2 kali. Cara yang ketiga bisa cari di sini anak-anak. Nah, ini ya. Tinggal diketik TuxPine. Nah, sudah keluar. Bapak baru ngetik tuk aja udah keluar. Nah, seperti itu. Tahu ya cara menyalakan TuxPine atau membuka TuxPine-nya? Kemudian diklik 1 kali pakai mouse yang sebelah kiri ya. Cukup 1 kali, cetik seperti itu. Sampai ada suara cetik gitu, nanti dia akan gitu akan membuka. Nah, sampai di sini ini baru loading ya, proses menunggu ya anak-anak. Oke, kemudian loh Pak belum muncul. Nah, diklik pakai mouse sekali. Oh, ini yang kemarin belum dihapus. Oke, sekarang ini Bapak hapus dulu. Menghapusnya pakai apa Pak? Atau membuat barunya? Nah, nanti kita akan coba bahas ya. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba mengenal ikon-ikon yang ada di TuxPine. Ikon itu apa toh? Ikon itu gambar yang berupa perintah anak-anak. Jadi kamu cukup melihat di sini ada beberapa gambar ya sebelah kiri ini. Nah, itu namanya ikon. Nah, ikon itu digunakan untuk membuat perintah atau melaksanakan perintah ya. Contoh. Di sini ada namanya ikon Pine ya. Nah, ikon Pine ini kalau kamu pilih, coba perhatikan yang di sebelah kanan layar ya. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada banyak banget titik, ada titiknya agak besar, kemudian ada anak panah, ada kayak bintang. Nah, ini coba ya, kita pakai yang ini. Itu membuat apa toh itu? Oh, itu garis. Nah, untuk Paint itu kamu boleh memilih warna, bisa memilih warna, ya. Nah, kemudian ini yang agak gede, garisnya agak gede. Nah, kalau yang ini besar. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada anak panah. Nah, itu. Nah, anak panah tinggal diklik sekali dia sudah membentuk anak panah. Bintang bisa diberi warna lain, terserah anak-anak mau warnanya apa. Nah, itu fungsi dari ikon Pine ya. Nah, besok silahkan dicoba sendiri, banyak ya. Ini ya. Oke, itu fungsi dari ikon Pine. Sekarang sebelahnya Pine ada namanya ikon stem ya, stem. Kalau dalam bahasa Indonesianya namanya stempel ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk menempel gambar. Coba perhatikan anak-anak. Ketika Bapak klik Pine, kemudian Bapak klik ikon stem, kalian lihat di sebelah kanan akan berubah. Lihat ya. Nah, coba lihat, perhatikan. Yang muncul adalah gambar ya. Coba perhatikan di sini banyak gambar sekali. Silakan ditarik turun. Cara menarik turun pakai ini anak-anak. Di tengah mouse itu ada kayak bola atau roda ya, tinggal anak-anak naik turunkan. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dipilih mau dipilih gambar apa. Owl. Nah, kalau misalnya Pak apa cuma ada binatang? Enggak,
Sekarang anak-anak perhatikan di bawah ada anak panah ini. Ya, anak panah ke kanan dan ke kiri, silahkan dipilih. Nah, jadi untuk stem itu isinya adalah gambar-gambar yang sudah ada ya. Jadi nanti tinggal ditempelkan. Nah, Pak kok kebesaran toh gambarnya? Nah, untuk memperkecil gambar, coba perhatikan di sebelah kanan bawah ada kayak tangga ini ya. Ini ya. Lihat, ikuti mouse-nya Bapak. Nih. Nah, ini untuk mengecilkan anak-anak. Nah, kalau mau segini berarti besar banget nih. Nah, itu ya, nanti disesuaikan sendiri gambarnya. Seperti itu anak-anak. Oke. Itu ikon stem fungsinya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya lens ya. Ikon lens, cepat perhatikan. Nanti akan berubah gambar di sebelah kanan itu akan mengikuti toolnya ya, alatnya ini ya, lens. Nah, oh yang lens itu sama kayak pen ya. Coba perhatikan, sama nggak? Sama ya. Nah, fungsinya sama ya. Dia untuk memilih garis, membuat garis lurus atau membuat garis yang melengkuk-lengkuk itu bisa pakai ini. Nah, ini kalau kamu menggambar manual ya. Nah, itu ya. Oke, itu yang lens. Kemudian ada namanya ikon shapes. Ya, ini ikon shapes ini ya. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, di sana ada bangun-bangun datar anak-anak. Ada persegi, persegi panjang, lingkaran. Nah, gimana ini? Nah, itu ya. Itu dari sini ya anak-anak. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari sharp. Nah, itu adalah bangun ya, bangun datar ya. Kemudian teks ABC. Ada ikon teks ini ya, ABC itu untuk menulis anak-anak. Jadi ketika kamu klik di sini, sebelah kanan akan muncul angka huruf-huruf ya. Bentuk huruf. Jadi mau seperti apa bentuk hurufnya? Contohnya ini. Klik. Nah, kemudian cara menulisnya menggunakan apa anak-anak? Kita menggunakan yang namanya keyboard. Nah, ini namanya keyboard ya. Di sana ada macam-macam huruf, angka. Nah, kita menulisnya pakai ini ya anak-anak. Nah, oke, sekarang kita tulis misalnya SD Canisius Kalasan misalnya. Lupa warnanya kok merah. Nah, nanti disesuaikan, kamu boleh memilih warna yang lain. Nah, itu ya. Mau warna yang apa? Kemudian kecil ya Pak, bisa dibesarkan, bisa pakai ini ya anak-anak. Coba lihat mouse-nya Bapak yang di sebelah kanan bawah. Ada anak panah ke bawah sama ke atas. Kalau ke atas itu untuk membesarkan. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke, paham ya? Untuk hurufnya nanti bisa dipilih di sini anak-anak. Nah, kamu bisa memilih hurufnya mau pakai yang mana. Nah, itu ya. Paham ya? Oke. Itu yang ikon teks. Kemudian ada namanya bawahnya ada ikon magic. Kalau yang label ini sama anak-anak. Ini sama kayak teks sama ya. Kemudian ikon magic. Magic itu nah kelihatan. Coba sekarang anak-anak lihat di sebelah kanan. Apa yang muncul di sana? Banyak banget, ada blink, block, kemudian blur, bricks, kemudian bricks lagi. Nah, ini sebenarnya ikon magic ini dia digunakan untuk membuat apa ya namanya? Supaya gambar itu terlihat lebih bagus. Jadi ada kayak efek-efeknya seperti itu anak-anak. Kita coba ya. Coba misalnya ini ada brick. Brick itu batu bata. Nah, ini ya. Kalau yang brick yang ini dia lebih besar. Nah, seperti itu. Ada blur. Blur itu dia untuk supaya dia lebih ngeblur. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi chalk, itu kapur. Nah, jadi efek-efek seperti itu ya. Banyak, dari ke bawah itu banyak banget. Nah, seperti ini ya. Nanti atau besok kalau kita sudah bertemu, kita bisa coba ya. Oke. Nah, ini efek mirror, ya, kaca ya. Jadi kamu cukup menggambar di sebelah sini, nanti keempatnya akan mengikuti, empat sisinya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Cukup menarik ya. Kita akan coba besok kalau kita sudah bertemu. Itu untuk ikon magicnya. Kemudian ada di bawahnya ada gambar tangan naik.
sama ada gambar tangan turun. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu dia untuk ada namanya undo sama redo. Nah, undo itu untuk kembali anak-anak. Jadi kalau misalnya kamu contoh ya. Nah, aduh, kecorek misalnya. Nah, kamu bisa gunakan, coba perhatikan undo ini ya. Silakan diklik. Nah, sebanyak berapa kali kamu mau mengembalikan. Nah, kalau redo itu untuk setelahnya. Paham ya? Nah, itu untuk ikon undo sama redo ya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya eraser. Nah, tentu kamu sudah tahu eraser itu apa ya. Eraser itu adalah dalam bahasa Indonesia adalah penghapus. Nah, kalau mau menghapus, pakai eraser. Caranya mouse yang kanan itu ditahan, kemudian digerakkan naik turun sesuai yang akan kamu hapus. Kalau tidak kamu tahan, dia nggak bisa menghapus anak-anak. Klik, ditahan, baru hapus. Nah, itu fungsi dari eraser. Kemudian ada menu yang namanya new. New itu kalau dalam bahasa Indonesianya baru. Itu digunakan untuk membuat layar baru atau kertas baru ya kalau dalam bahasa kita menggambar di buku gambar. Nah, contoh, kita klik, kita tunggu ada beberapa sedikit loading. Nah, jadi kertasnya itu bisa putih, hitam, kemudian merah, kuning, dan lain-lain. Contoh, Bapak pilih biru ya. Klik. Nah, kok belum keluar, Pak? Nah, ngekliknya itu 2 kali. Tik-tik gitu, sebelah kirinya 2 kali. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena tadi gambarnya Bapak belum tak simpen. Jadi muncul, apakah kamu ingin menyimpan? Nah, karena Bapak belum menggambar, Bapak no saja. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, ini layar biru ya, kertasnya biru. Oke. Itu yang new. Selain untuk kertas, kamu juga bisa mewarnai. Mewarnainya di bawah anak-anak. Nah, ada beberapa gambar yang bisa kamu warnai di sini. Contoh, ada pesawat. Nah, ini nggak bisa dihapus pesawatnya ya. Tinggal kita warnai. Mewarnainya pakai magic. Kemudian di sini ada yang namanya fill anak-anak. Nih ya, gambar tempolong cat yang dituang. Nah, kemudian pilih warna. Kemudian letakkan di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu. Iya. Ya, itu nanti warnanya kreasinya kalian sendiri-sendiri ya. Untuk warnanya ya. Ya, seperti itu misalnya. Ya, nah, menarik kan anak-anak? Nah, kemudian di bawahnya ada namanya open. Open itu untuk membuka simpanan anak-anak. Jadi kalau besok kamu ini sudah disimpan, contoh ya, tadi Bapak simpan. Ini Bapak simpan ya. Simpan. Simpan itu save. Nah, sampai ada tandanya hilang seperti ini. Ya, sehingga jadi abu-abu seperti ini berarti sudah kesimpan anak-anak. Nah, tinggal di open. Ini kita baru dulu. Bentar ya. Nah, kemudian open itu untuk membuka simpananmu. Nah, di mana Pak? Lah, ini adalah simpanan dari teman-teman atau kakak-kakak kelas kalian itu sudah membuat, disimpan. Nah, ini cukup bagus ya. Kalian besok bisa mencobanya. Itu ada di bawah. Nah, ini loh anak-anak tadi. Nah, ini gambar kita tadi ya. Oke, seperti itu anak-anak. Cukup mudah dipahami ya untuk open, kemudian untuk new, save. Nah, save itu untuk menyimpan. Jadi besok kalau kamu sudah membuat gambar, jangan langsung di close ya, tapi disimpan dulu. Kenapa? Supaya gambarnya tidak hilang. Kalau kamu tidak simpan, maka gambarnya nanti akan hilang. Seperti itu ya. Kemudian print. Nah, besok gambarmu itu bisa dicetak anak-anak menggunakan printer ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah menggambar, gambarnya bagus, nah bisa kamu cetak ya. Kamu cetak pakai printer, sudah jadi dalam bentuk cetakan seperti itu. Seperti itu anak-anak. Kemudian ada yang namanya quit. Ikon quit itu digunakan untuk keluar. Nah, tandanya silang ya. Silahkan di quit. Nanti akan ada perintah seperti ini. Do you really want to quit? Apakah kamu ingin keluar? Kalau yang hijau, yes, I'm done. Ya, saya selesai. Atau yang merah, no, take me back. Tidak, kembalikan saya. Atau saya ingin kembali. Nah, karena Bapak ingin keluar, maka
Bapak gunakan yes, I am done. Selesai anak-anak. Itu pertemuan kita hari ini, tukspai-nya ya. Mungkin masih ada beberapa yang bingung, tidak apa-apa, nanti kedepannya akan kita coba bahas lagi ya. Kita akan coba ulangi lagi pelan-pelan, ikon ini untuk apa, kemudian cara menggunakannya bagaimana. Nah, besok minggu depan akan kita ulang-ulang lagi ya. Itu saja materinya dari Bapak. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah anak-anak.